Halo semuanya, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perancangan user interface dan user experience aplikasi emergency button Bojonegoro. Rancangan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi penggunaan aplikasi emergency di mana pengguna membutuhkan akses yang cepat dan jelas dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, desain aplikasi tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki tampilan visual, tetapi juga untuk meningkatkan kemudahan dan ketepatan pengguna dalam mengambil tindakan. Boleh next slide? Untuk latar belakang redesign aplikasi berikut, aplikasi ini tuh berperan penting sebagai media pelaporan kondisi darurat bagi masyarakat. Namun, berdasarkan ulasan pengguna dan hasil observasi di Google Play Store, pengalaman penggunaan aplikasi ini masih belum optimal. Tampilan aplikasi terkesan kurang modern, lalu beberapa fitur yang sudah tidak digunakan masih ditampilkan, serta antar muka yang belum sepenuhnya intuitif. Dalam situasi darurat, kondisi tersebut dapat menimbulkan kebingungan dan berpotensi menghambat proses pelaporan. Boleh lanjut? Dari semua masalah itu, kami merangkum beberapa masalah utamanya. Yang pertama, tampilan kurang modern, jadi kesan aplikasinya juga kurang meyakinkan. Kedua, informasi di dalam aplikasi tidak tersusun dengan jelas sehingga fitur penting tidak langsung terlihat. Selain itu, untuk alur pelaporannya tidak terasa mengarahkan pengguna, padahal di situasi darurat aplikasi seharusnya menuntun, bukan membuat pengguna menebak-nebak. Semua ini menunjukkan bahwa interaksi manusia dan komputer belum diterapkan secara optimal dan dampaknya langsung terasa pada usability dan user experience. Next slide. Karena itu, tujuan redesign kami ini cukup jelas. Kami ingin membuat aplikasi ini lebih mudah dipahami dalam hitungan detik. Alur pelaporan dipersingkat supaya pengguna bisa langsung bertindak tanpa banyak langkah. Selain itu, kami memastikan aplikasi ini tetap mudah digunakan oleh siapapun dari berbagai usia dan tingkat literasi digital, bahkan saat pengguna sedang panik. Intinya, desain baru ini harus benar-benar bekerja untuk pengguna, bukan sekedar terlihat bagus di layar. Next slide. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menggunakan pendekatan design thinking dengan konsep user-centered design. Artinya, sejak awal kami menempatkan pengguna sebagai pusat dari proses desain. Kami mulai memahami kondisi dan kebutuhan pengguna, lalu merumuskan masalah, mencari solusi, membuat prototipe, dan mengujinya kembali. Pendekatan ini membantu kami memastikan bahwa setiap keputusan desain yang diambil punya alasan dan benar-benar relevan dengan situasi darurat yang dihadapi pengguna. Next slide. Bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, di sini tentang user persona dan kebutuhan pengguna. Pada tahap ini, kami berfokus memahami siapa pengguna aplikasi emergency button Bojonegoro dan dalam kondisi seperti apa aplikasi ini digunakan. Pengguna aplikasi berasal dari masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk saat ini, yang kemungkinan kedepannya akan dikembangkan agar bisa digunakan oleh masyarakat di luar Kabupaten Bojonegoro. Yang dengan rentang usia mulai dari 17 tahun sampai 55 tahun dan memiliki tingkat literasi digital yang sangat beragam, mulai dari pengguna awam hingga yang sudah terbiasa menggunakan teknologi. Hal yang paling krusial adalah konteks penggunaan aplikasi, yaitu saat pengguna berada dalam kondisi darurat, panik, stres, atau terburu-buru. Dalam situasi seperti ini, pengguna tidak memiliki waktu untuk berpikir lama atau membaca instruksi yang kompleks. Oleh karena itu, kebutuhan utama pengguna meliputi antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami, akses yang cepat menuju tombol darurat, desain yang mudah digunakan dalam kondisi tidak ideal, serta sistem yang mampu meminimalkan kesalahan input.
Baik, berikutnya. Selanjutnya kami menganalisis kondisi aplikasi emergency button Bojonegoro versi lama. Dari sisi visual, desain aplikasi terlihat maaf sebentar ya. Oke, dilanjutkan. Dari sisi visual, desain aplikasi terlihat tertinggal dan belum mengikuti standar desain aplikasi modern. Penggunaan warna dan tata letak kurang menarik serta tidak konsisten. Dari sisi konten, aplikasi menampilkan terlalu banyak teks dalam satu layar, sehingga tampilan menjadi padat dan membingungkan, terutama bagi pengguna yang sedang berada dalam situasi darurat. Selain itu, tombol SOS yang seharusnya menjadi elemen paling penting justru tidak menonjol dan sulit diakses dengan cepat. Struktur navigasi juga kurang jelas dengan menu yang tidak terorganisir secara logis. Kondisi ini sangat tidak ideal untuk aplikasi emergency karena justru dapat memperlambat respons pengguna ketika waktu menjadi faktor yang sangat krusial. Berikutnya, konsep redesign. Berdasarkan temuan permasalahan, kami menggunakan konsep redesign dengan fokus utama pada user-centric design, yaitu desain yang benar-benar berpusat pada kebutuhan pengguna. Langkah pertama adalah penyederhanaan tampilan dengan menghilangkan elemen yang tidak esensial dan memanfaatkan white space agar informasi lebih mudah dipahami. Selanjutnya, tombol SOS dirancang menjadi focal point utama dengan ukuran besar, warna kontras, dan posisi strategis di tengah layar sehingga dapat langsung diakses tanpa kebingungan. Struktur navigasi juga disederhanakan menjadi lebih ringkas dengan hierarki informasi yang jelas, sehingga pengguna tidak perlu berpindah-pindah menu. Lalu dari sisi visual, kami menerapkan desain modern dengan tipografi yang mudah dibaca, ikon yang informatif, serta skema warna yang konsisten. Seluruh konsep ini dirancang dengan satu tujuan utama, yaitu memastikan pengguna dapat melaporkan kondisi darurat dengan cepat, tepat, dan tanpa kesalahan. Nah, berikutnya, untuk memastikan bahwa desain yang dihasilkan benar-benar efektif, kami melakukan evaluasi dan validasi menggunakan beberapa framework usability. Framework pertama adalah prinsip interaksi manusia dan komputer, seperti konsistensi, pemberian feedback, pencegahan kesalahan, serta kemudahan pengenalan dibandingkan mengingat. Framework kedua adalah 10 Heuristic Nielsen, yang mencakup aspek visibility, kesesuaian sistem dengan dunia nyata, kontrol pengguna, dan konsistensi desain. Selain itu, kami juga menerapkan UX laws seperti Hicks Law untuk menyederhanakan pilihan, Fitts Law untuk mempermudah interaksi tombol, dan Jacobs Law agar desain tetap familiar bagi pengguna. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa desain baru mengalami peningkatan usability rata-rata sebesar 65%, yang menandakan adanya perbaikan signifikan dibandingkan versi aplikasi sebelumnya. Nah, berikutnya, berdasarkan keseluruhan proses dan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa perancangan ulang UI dan UX aplikasi emergency button Bojonegoro berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Redesign ini meningkatkan kemudahan penggunaan aplikasi, mempercepat waktu pelaporan kondisi darurat hingga 78%, serta meningkatkan tingkat kepuasan pengguna hingga 92%. Hasil ini menunjukkan bahwa desain antarmuka tidak hanya berfungsi sebagai elemen visual, tetapi memiliki dampak nyata terhadap efektivitas layanan emergency dan keselamatan masyarakat. Dengan desain yang lebih intuitif, pengguna dapat bertindak lebih cepat dan lebih percaya diri dalam kondisi darurat. Berikutnya,
Oke, berikutnya itu untuk rekomendasi dan harapan. Sebagai rekomendasi, desain hasil perancangan ulang ini diharapkan dapat segera diimplementasikan oleh pihak terkait guna meningkatkan kualitas layanan emergensi di Kabupaten Bojonegoro. Untuk pengembangan selanjutnya disarankan dilakukan user testing dalam skala yang lebih luas serta evaluasi dan monitoring berkelanjutan agar aplikasi tetap relevan dengan kebutuhan penggunaan yang terus berkembang. Selanjutnya akan dilakukan demo prototype oleh rekan saya, Fajar. Ya, boleh ditutup dulu gitu. Udah muncul ya? Udah muncul belum share screen-nya? Udah muncul. Oke. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai showcasing dari desain atau redesign yang telah kami buat sebelumnya. Jadi untuk proses redesign ini kami menggunakan aplikasi Figma, mulai dari pengumpulan referensi, kemudian redesign hingga prototype kami menggunakan Figma ini. Kemudian bila melihat pendekatan design thinking yang telah dijelaskan sebelumnya, kami memulai redesign ini dengan pemahaman mendalam tentang sistem pengguna dan kebutuhan mereka. Ini adalah aplikasi sumber analisa kita. Sebelumnya, aplikasi ini kami install, kami coba fitur-fiturnya agar kita Ini adalah aplikasi sumber analisa kita. Jadi kami melakukan instalasi, kami mencoba fitur-fitur yang ada dalam sistem ini untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem emergensi. Kemudian di tahap selanjutnya adalah perumusan masalah berdasarkan insight pengguna. Jadi setelah kita mencoba aplikasi ini, kita mendapatkan beberapa masalah mengenai efisiensi, mengenai desain visual yang tertinggal, kemudian terdapat juga beberapa fitur yang telah mati atau telah ditinggalkan, yang seharusnya bisa kita hapus di redesign kita selanjutnya. Kemudian di tahap selanjutnya mengenai perancangan solusi desain yang inovatif. Jadi pada tahap perancangan ini kami mengumpulkan referensi dari beberapa aplikasi serupa, aplikasi emergensi, mulai dari RDF, emergency, SOS, dan emergency. Jadi berdasarkan apa yang telah kami kumpulkan ini, kami mendapat sebuah dan beberapa insight yang lebih dalam mengenai sistem emergensi, yang akhirnya kita buat hasil akhirnya menjadi seperti ini. Kami mengadopsi sebuah tema baru yang berbeda dari aplikasi sebelumnya. Jadi kami mengadopsi tema yang minimalis dengan mengurangi atau menghilangkan fungsi-fungsi yang tidak penting dan mempertajam fungsi utama dari aplikasi ini, yaitu pemanggilan bantuan atau SOS. Mengenai warna, teks, icon, dan banyak perubahan lainnya yang kami lakukan dalam sistem ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah prototype. Sini, pembuatan prototype interaktif. Kami menggunakan Figma juga dalam penggunaan prototipenya. Jadi prototype itu adalah sebuah versi desain interaktif dengan tujuan agar pengguna atau desainer memiliki pemahaman mengenai alur dan interaksi desain ini dalam penggunaan dunia nyata. Jadi kita langsung lihat prototipenya. Alur pertama dari penggunaan aplikasi emergensi ini dimulai dari flash screen yang menampilkan
logo Emergency Response System. Setelah splash screen, maka akan ditampilkan halaman masuk atau login, di mana kita memerlukan email atau password dalam penggunaan aplikasi ini. Pada tahap ini kita memiliki dua pilihan. Yang pertama, yang masuk menggunakan akun yang telah kita miliki, kemudian login menggunakan kita daftar akunnya terlebih dahulu. Untuk pendaftaran, kita memerlukan nama lengkap, nomor KTP, email, nomor telepon, dan password. Misalkan kita anggap saja kita telah memiliki akun, kita akan mencoba masuk saja. Nah, kemudian setelah proses login berhasil, kita akan diarahkan ke halaman perizinan lokasi. Karena penggunaan sistem ini, kita memerlukan ketergantungan yang tinggi dengan lokasi. Karena ketika kita meminta bantuan atau melaporkan kejadian, lokasi menjadi faktor yang paling penting dalam penggunaan aplikasi ini. Kemudian lakukan izinkan. Nah, setelah perizinan lokasi tersebut, kita akan diarahkan ke halaman utama dari aplikasi emergensi ini. Di halaman utama kita memiliki beberapa elemen. Yang utama dan paling penting adalah tombol SOS ini. Jadi tombol SOS ini kita mengklik atau menekannya, kita akan langsung mengirim pesan bantuan kepada tim SOS, yang dimana mereka akan langsung merespon dan menghubungi kita melalui nomor telepon atau email yang telah kita input sebelumnya. Kemudian saya coba. Nah, setelah tombol SOS ditekan, akan muncul sebuah pop-up yang mengatakan bahwa SOS telah dikirim dan tunggu beberapa saat untuk mendapatkan panggilan bantuan. Yang perlu pengguna lakukan sekarang hanya menunggu tim SOS untuk menghubungi kita dan mengkonfirmasi keadaan kita. Tutup. Selain fungsi utama tadi mengenai SOS, kita juga menyediakan keadaan darurat lainnya seperti medis, kecelakaan, kekerasan, penyelamatan, kebakaran, dan bencana. Misalkan kita contohkan menggunakan keadaan darurat kecelakaan. Ini. Ketika ditekan, kita akan diarahkan ke halaman baru, yaitu laporan emergensi. Di sini kita bisa memilih tipe emergensi, yaitu kecelakaan yang tadi kita pilih, ataupun emergensi lainnya. Dan selanjutnya adalah pemilihan lokasi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa aplikasi ini sangat tergantung pada lokasi kita. Jadi awal atau default lokasinya adalah Ketapang, Bandung yang telah kita set awal tadi pada perizinan. Apabila kita ingin mengganti lokasi, kita cukup menekan tombol ganti, di mana kita bisa menggunakan Maps ini untuk mengganti lokasi kita atau melakukan input. Sini. Dan kita konfirmasi. Selain lokasi, kita juga bisa melampirkan bukti berupa gambar, rekaman video, atau rekaman suara. Saya contohkan untuk mengupload bukti tersebut. Seperti ini. Ada 2 foto yang saya upload, 1 video dan 1 rekaman audio. Setelah kita mengisi lokasi dan bukti, kita hanya perlu menekan tombol kirim laporan. Seperti ini. Laporan kita tersebut akan langsung dikirim ke tim SOS, di mana kita hanya perlu mengamankan diri kita dan menunggu hingga bantuan tiba. Mungkin mereka akan melakukan konfirmasi dulu melalui email atau telepon, dan bisa juga tergantung laporan kita, mereka langsung datang ke lokasi kita untuk melakukan bantuan kecelakaan. Untuk laporan tersebut, setelah kita kirim, kita bisa melihat riwayatnya di menu riwayat ini di bawah. Ketika kita menekan, kita akan diarahkan ke halaman riwayat yang di sini terdapat 1 notifikasi bahwa laporan Anda telah dikirim, laporan kita yang tadi telah dikirim ke tim SOS. Selain itu, ada juga menu profil, di mana ada 2 opsi di sini, yaitu mengenai detail akun. Ada data-data yang bisa kita ganti seperti nama, email, dan nomor handphone. Jadi ketika kita melakukan pelaporan, kita akan dihubungi melalui email ini dan nomor handphone ini. Selain itu, terdapat juga pengaturan SOS. Ini yang pertama adalah lokasi kita, yang lokasi default kita, rumah kita, tapi bisa diganti ketika kita melakukan pelaporan.
Selanjutnya adalah kontak. Pilih kontak, di mana apabila nomor kita tidak bisa dihubungi, maka tim SOS akan menghubungi nomor Triwulandari. Untuk profil telah selesai. Mungkin fungsi terakhir ya, fungsi keluar ya, untuk arahkan ke halaman login kembali. Jadi sekian mengenai penjelasan redesign aplikasi emergency ini. Jadi, redesign aplikasi emergency Bojonegoro telah sejalan dengan upaya pencapaian SDG 3, SDG 9, dan SDG 11 melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan darurat. Aplikasinya dirancang cepat penanganan kondisi kritis, perkuat infrastruktur layanan publik, serta mendukung terciptanya lingkungan kota yang lebih aman dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai redesign aplikasi Bojonegoro dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.